istighfar satu di dalam zaman-zaman yang rusak ini, zaman akhir ini, satu istighfar sama dengan 1000 istighfar. Maka beruntunglah orang-orang yang masih diberikan kesadaran tentang apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sampai ke kita-kita ini. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qal kaifa bikum idas tamalatkum fitnatun yahramu fiyal kabir wa yarbu fi masagir yaji alayyan nas yatahidu wa nasunnata ida gubirat wa umila bighairiha kila hada munkarun qala qailun famata hada ya Abdullah qal idza qalat umanukum kasurat umarukum qalat fuqahaukum wa kasat quraukum wa tumisati dunya bi amali akhirah wa tafaqahu li ghairi din wa fa inda dalik yakunu alaika umara in atatumu hum adalukum wa in asaitumuhum fatalukum qalu fama ta'muruna ya Abdullah qal kun khilsan fin akhlasi baitik wa illa fannara aula qala fawada rajul yadahu ala khasiratihi wa qal fatatani yabnu ummi abdin. Bagaimana jika diliputi oleh fitnah sehingga orang yang tua menjadi pikun? Banyak atau tidak? Ini sudah zaman akhir. Orang tua banyak pikun. Dan anak-anak banyak rusak. Dan orang-orang berlomba-lomba, bahkan perbuatan itu dianggap sebagai sunnah. Kelakuan jika ditentang dengan yang lebih baik dinyatakan itu adalah perbuatan mungkar. Orang bertanya, bilakah terjadi yang demikian itu, hai Abdullah? Ini tanya sama Abdullah bin Mas'ud. Jawab Ibnu Mas'ud, jika sedikit orang-orang yang amanat. Jadi sedikit dapat amanat, khianat. Dapat amanat, khianat. Itu tanda-tandanya. Dan banyak pemimpin-pemimpin, amir-amir, sultan-sultan berebut amir-amir. Dan sedikit orang yang mengerti agama atau ilmu fikih, dan banyaknya ahli qiraatil Quran, suaranya emas, banyak. Ini tanda-tanda yang tidak mengerti Quran, apa yang dibacanya, gak ngerti artinya, gak ngerti tujuannya, gak ngerti maknanya, gak ngerti rahasianya, gak ngerti tujuan apa Quran itu, rahasianya apa. Sekedar membaca dengan suara yang enak. Dan yang paling celaka, amal akhirat digunakan untuk mencari nafkah dunia. Nih, hati nih, ya, ngaji golek duit, ngaji golek bayaran, ya, ngaji golek pengikut, ngaji kepingin jadi wali, ngaji pengen jadi kiai, ngaji pengen jadi ustadz. Bukan gak boleh, itu cita-cita.
Ngaji supaya sugih. Nih hati-hati. Orang kafir ya gak perlu sholat tahajud, gak perlu sholat 5 waktu, gak puasa Senin Kemis, gak perlu sholat duha kaya. Jadi kalau kamu tahajud sudah duha gak kaya-kaya, mending kamu jadi orang kafir, kan gitu. Karena orang kafir kan kaya tanpa tahajud. Nanti yang disalahkan tahajudnya, yang disalahkan duhanya, yang disalahkan ngajinya. Salah nih. Salah apa? Ini hadis, bukan saya yang ngomong. Untuk mencari dunia dan belajar bukan untuk beragama. Belajar bukan untuk paham agama. Ada tendensi dan motivasi belajarnya ini. Maka ketika itu terangkat pimpinan-pimpinan yang dolim, yang jika kamu turut akan menyesatkan kamu. Dan bila ditentang akan membunuh kamu. Orang bertanya, maka apakah anjuranmu pada kami pada saat itu? Jawab Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, jadilah kamu bagaikan tiger yang tua di dalam rumahmu, alias gak laku. Kurangi komunikasi dengan manusia, kurangi dengan banyaknya manusia, kurangi dengan pergaulan sosialisasi dengan manusia, kurangi dengan banyak omong kosong, kurangi yang tidak penting, sembunyi di kamarmu untuk munajat kholwat kepada Allah Ta'ala. Itu selamat di dalam akhir zaman yang banyak menyesatkan ini. Karena lingkungan 70% menyesatkan kamu. 30% tinggal imanmu yang sangat tipis. Kalau tidak demikian, maka pantas bagimu api neraka yang layak. Ingat-ingat ini, gak main-main ini hadis. Kalau nggak merubah gitu. Lalu orang itu meletakkan tangan di atas pinggang sambil berkata, "Ya Abdullah, engkau telah membunuhku." Hei Ibnu Umar, atau Abdullah gelar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi nasihat itu seakan-akan membunuh orang yang mendengar tadi. Ya apa nggak ada bergaul, mengurangi semua kegiatan sosialitanya semua, menyedikitkan sekali hubungan dengan manusia. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkhutbah pada kami dan bersabda, Ayuhan nas akrimu ashabi wa aksinu ilaihim. Wa ahibuhum fa inna khairan nas ashabil ladina bu'istu fihim fa amanu billah wa saddaquni wa amanu bima jitu bi min indillah wa tabu'u wa amilu bihi summa khairun nas min ba'dihim al-qarnul ladhi yalunahu amanu bi wa tabau amrullah wa lam yarawni
summa qarnul ladina yalunahum amanu bi summa yaji'u min ba'dihim qarnun yudayyuna salawati wasabi'u wattabi'una sahawati wabada'una ma'amartuhum bihi wa yatuna manahitahum anhu yaktasibu nadina ya ahwa bi ahwaihim wa yura'una nas bi amalihim yalifuna wa la yastakhlafu wa yashaduna la yastahidu wa yunatamununa wa yakhununa wa la yauduna lil amanah wa yattakhaduna fayakdibuna fayakuna wa la yaf'aluna yarfa' minhum ilmu wal khilmu wa yadharu fi jahl wal fasha wa yarfa' minhumul khaya' wal amanati wa yashuha fi al kadhib wal khiyanat wa uququl walidain wa qati'atul arham wa tulal amal wal bukhl wal khirs ala dunya wasyahu wal khasat wal abqa wal bagyu wasul khuluq wasuli jawari yarukuna minad din kama yarukus sahmu minaramyati datakumu sya'ila ala syirarin nas fa in syarakum antaskunu buhbuhatil jannah wa naima fal jamu sanah wal jamaah wa yaikum wa muhdasatil umur fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kullu bid'ati dolalah wa inna Allah ta'ala la jama'a ummati Muhammad ala dolalah abadan fama khala'atu'ah wa faraqa jama'ah wa dari amrullah ta'ala wa khalafa hukmallah li ki Allah ta'ala wa huwa alaih gadbanu wa adkhalahun nar. Ini khutbahnya Rasulullah SAW. Hai manusia, hormatilah sahabat-sahabatku. Ini maksudnya 4 sahabat atau yang 120.000. Sahabat Nabi itu 124.000. Tapi yang masyhur 4 sahabat. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali. Dan berlaku baiklah pada mereka. Dan cintailah pada mereka. Sebab sebaik-baik manusia ialah sahabat-sahabatku yang aku diutus di tengah-tengah mereka. Lalu mereka percaya pada Allah dan membenarkan apa yang aku ajarkan dari Allah. Mereka ngikuti dan mengamalkan. Kemudian yang sudah mereka maka orang-orang yang baik, yang terbaik ialah generasi atau abad berikutnya. Mereka yang selalu percaya kepadaku meskipun mereka tidak pernah bertemu padaku dan benar-benar melaksanakan ajaran Allah. Kemudian abad dan generasi berikutnya, yaitu disebut tabi'in. Mereka itu benar-benar percaya padaku. Kemudian sesudah itu tiba-tiba generasi yang mengabaikan atau yang meninggalkan sembahyang dan menurutkan syahwat hawa nafsunya dan meninggalkan perintah-perintahku dan mengerjakan larangan-laranganku. Mereka mengambil agama yang cocok dengan hawa nafsunya, yang menghalalkan segala cara mereka yang hanya
punya wajah bermuka-muka, berminyak-minyak. Yang selalu mengharapkan pujian-pujian orang dalam semua amal-amal perbuatan mereka. Berani bersumpah sebelum diminta sumpah, menjadi saksi sebelum diminta persaksian. Jika dapat amanat, pasti akan khianat. Jika mereka bicara, pasti berdusta. Mereka biasa bicara apa yang tidak mereka perbuat. Artinya banyak nasihat kepada orang, banyak menyuruh orang baik, bahkan dia sendiri bajingan. Dari mereka akan terangkat barokah ilmu. Terangkat kesabaran. Dan akan merajalela kebodohan. Dan banyaknya perzinahan dan pelacuran. Dan mereka terangkat sifat malunya. Dan amanat akan bersebar luas dan menjalar penyakit dusta. Khianat. Khianat, durhaka terhadap kedua orang tuanya, ayah bundanya. Dan akan memutuskan hubungan famili. Dan panjang angan-angan. Bahkan ditambahkan lagi, kata Rasulullah SAW, penyakit bakhil dan rakus pada dunia. Hasud, dengki, dan kejam. Buruk, busuk akhlak. Juga jelek dalam hubungan antara teman dan tetangga. Mereka terlepas dari agama bagaikan anak panah terlepas dari busurnya. Dan tidak akan tiba hari kiamat kecuali pada orang-orang yang jahat. Karena itu, bila kamu ingin menempati kesenangan surga, maka peganglah dengan teguh sunnatul Rasul dan jamaatul muslimin. Dan jangan tinggalkan kumpulan majelis ilmu. Yang keluar dari majelis ilmu diibaratkan mereka lompat dari kapalnya Nabi Nuh.
Karena dia merasa dia bisa berenang. Dan hati-hati kamu dari sesuatu yang serba baru. Sebab tiap-tiap yang baru itu adalah perbuatan bid'ah. Dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Dan Allah tidak akan mempersatukan umat Nabi Muhammad SAW dalam kesesatan untuk selama-lamanya. Dan siapa yang melepaskan kewajiban taat dan memisahkan diri dari jami'atul muslimin dan mengabaikan tentang ajaran-ajaran ilmu atau ajaran Allah dan menyalahi hukum Allah, maka akan berhadapan kelak kepada Allah SWT. Sedang Allah akan murka kepadanya dan pasti akan memasukkan mereka ke dalam nerakanya. Ini khutbah Nabi Muhammad SAW. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Rasulullah SAW memberi nasihat yang sangat meresap sehingga kami bercucuran air mata dan terasa gentar dalam hati. Sehingga ada seseorang berkata, ini nasihat seolah-olah pesan yang akan meninggal. Maka apa yang kamu pesankan kepada kami? Jawab Nabi SAW, usikum bitaqwallah was'am'a watta'ah fa innahu man ya'isha minkum ba'di yara ikhtilafan kasiran wa iyyakum wa muhadassatil umur fa inna dolalah faman atrokathu minkum falai bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al mahdiyyin addu alayya bin nawajid. Nabi SAW bersabda, aku wasiatkan kepadamu supaya tetap takwa kepada Allah dan selalu mendengar dan patuh atau taat. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku akan melihat berbagai macam-macam pertentangan-pertentangan yang banyak. Maka hati-hati kamu dari hal-hal yang baru. Maka hal yang baru itu akan sesat. Dan siapa yang mendapatkan masa itu, hendaklah ia berpegang pada sunnahku dan sunnah dari 4 sahabatku, khulafa'i rasyidin, dan mendapat petunjuk hidayah. Gigitlah sunnahku itu dengan gigi geraham. Artinya kuatkan pendirianmu dalam kondisi apapun juga. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala thayyiban wa amila sunnati wa aminan nas bahwa ikau dakhul jannah. Qila ya Rasulullah, ada fin nasi kasir qal fasayakuna fi qurunin ba'di summa yakil. Barang siapa yang makan makanan yang halal, sekali lagi, makanan yang halal, dan beramal menurut sunnatul Rasulullah SAW,
dan semua orang aman dari gangguannya, maka bahwa ikahu dakhal jannah, maka ia akan masuk surga. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, banyak orang yang demikian. Itu sabda Nabi SAW, dan akan terjadi pada orang-orang sepeninggalku. Tetapi kemudian berkurang amal-amal seperti itu dan akan menjadi sedikit dari golonganku. Ya mubadir, pesta mubadir, ya semua mubadir, harta mubadir, uang mubadir, semua yang waktu mubadir. Waktumu tuh banyak mubadir, kehidupanmu mubadir, kamu banyak melupakan akhirat, itu nyawamu mubadir. Inilah golongan yang ingat itu sedikit. Pasti Allah pun akan mengingat kamu sedikit. Kalau kamu banyak mengingat Allah, pasti Allah pun banyak akan mengingatmu. Tapi kalau kamu sedikit amal, sedikit agama, sedikit pengetahuanmu, ya sedikit pula Allah akan memandangmu. Bisa-bisa kamu tidak memperhatikan, juga Allah Ta'ala akan meninggalkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qal hatta li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatan faqal ada sabilullah summa khatta khututan an yamini wa an shimali faqal hadi subulun wa ala kulli sabilin minhas syaiton yad'u ilai summa qara'a wa nahada sirati mustaqima fattabi'uhu wala tatabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dalikum wasakum bihi lalakum tattaqun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW menggariskan untukku garis lurus, lalu bersabda, dalam surat Al-An'am ayat 153. Inilah jalan menuju kepada keridhaan Allah. Lalu menggaris lagi beberapa garis di kanan kirinya. Dan bersabda, ini jalan-jalan, dan tiap-tiap jalan ada syaitan yang mempropagandakannya. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, dan inilah jalanku, agamaku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Niscaya terpisah jauh kamu dari jalan-jalan agama Allah. Inilah wasiat Allah kepada kamu supaya kamu bertakwa untuk berhati-hati. Faqala Nabi SAW likuli syai'in afatun wa in afata hadad din lil ahwa. Tiap sesuatu ada penyakit yang merusak, dan penyakit yang merusak agama ialah hawa nafsu. Fatal. Kalau sudah iman, akal dikuasai hawa nafsu, rusak, fatal. Mending beli baru. Kalau mobil hancur langsung harus
beli baru tidak bisa diperbaiki. Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, dinamakan hawa sebab dapat menjerumuskan pelaku-pelakunya ke dalam jurang neraka. Hawa itu artinya berarti jatuh. Dari tempat yang tinggi. Mujahid berkata, saya tidak mengetahui yang mana lebih besar bagiku dua nikmat yang telah diberikan Allah kepadaku. Apakah nikmat untuk mendapatkan hidayah sehingga masuk Islam, atau nikmat yang Allah menyelamatkan aku dari pengaruh hawa nafsu? Nikmat yang mana? Dia dapat nikmat Islam dihancurkan oleh hawa nafsu. Tetapi dia sudah beriman tapi selamat dari hawa nafsu. Maka keselamatan ditempatkan adalah orang-orang yang bisa mengendalikan dan menundukkan hawa nafsunya. Itulah orang yang selamat agama dunia dan akhiratnya. Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, man khalafal jamaah sibron faqad qala'a ribgaha Islam min unuke. Siapa yang menyalahi perkumpulan jamaah, kesepakatan kaum muslimin, walau hanya sejengkal, maka berarti dia telah melepaskan ikatan Islam di lehernya. Jadi kalau kamu kumpulan itu hilang, kamu gak muncul lagi, lenyap Islam itu di lehermu. Dan dipastikan bahayanya matinya sul khotimah. Hati-hati. Jangan main-main komitmen dengan Allah. Jangan main-main dengan syahadat. Jangan main-main kamu dengan ilmu Allah. Kamu akan dihinakan di dunia dan akhirat. Kamu akan dihancurkan hidupnya dunia dan akhirat. Kamu akan diporak-porandakan rumah tanggamu, pekerjaanmu, dunia akhirat. Bahkan matimu dalam kesakitan yang sangat pedih. Yang tidak ada ampunan-ampunan dari Allah Ta'ala. Karena kau telah meremehkan ayat-ayat Allah. Dan meremehkan nasihat-nasihat Nabi Muhammad SAW. Dan meremehkan semua perintah-perintahnya. Mudah-mudahan kita semuanya muhasabah, menghitung amal itu yang paling utama. Hitunglah amalmu sebelum kamu dihitung oleh Allah. Timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang oleh Allah Ta'ala. Untung rugi tergantung hari ini, pulang dan selanjutnya. Untung atau rugi, maka letakkan kondisimu, perbanyakilah keuntungan-keuntungan dalam amal ibadahmu. Itulah tanda-tanda orang yang beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.